Sup guys, balik lagi sama gue Marvel dan hari ini gue ingin mempresentasikan satu karya baru gue yang berjudul Countess of Way to the Heaven. Let's hear out. Oke, sudah selesai lagunya ya. Kita mungkin bahas sedikit kenapa gue buat lagu ini. Yaitu karena gue ingin memberikan penghormatan terakhir kepada mereka yang udah wafat. Dan gue pengen kayak ini kayak penghormatan terakhir untuk mereka. Terus di lagu ini gue membuat dengan teknik counterpoint, yaitu teknik yang sama yang digunakan untuk membuat lagu-lagu macam paduan suara, kira-kira gitu. Mungkin kalau untuk contoh counterpoint seperti apa bisa nonton video gue yang sebelumnya ya, yang gue bahas lagu Ampar-Ampar Pisang. Untuk lagu ini karena gue pakai teknik counterpoint, jadi gue nggak bisa nulis melodinya sembarangan. Maksudnya gimana? Jadi gini, melodi di teknik counterpoint kita bilangnya cantus firmus. Nah, untuk membuat cantus firmus itu ada 5 poin yang harus digenapi, yaitu memperhatikan motion atau pergerakan melodinya, terus direction atau semacam alurnya juga, lalu variety, itu harus kayak mungkin ini yang kayak dimaksud variety ya, harmonisasinya. Lalu make sure juga untuk logis, itu progresi melodinya itu bisa logis. Dan yang terakhir, kalau 4-nya udah kepenuhi, ya udah komplit. Ya kira-kira begitu. Lalu untuk melodinya gue membuat ini melodinya. Nah, biar gue terangin dikit soal counterpoint. Jadi counterpoint itu terbagi dalam 5 spesies. Ada spesies 1 sampai 3 yang dimana itu lebih merujuk kepada perbandingan antara not melodi dengan not counterpointnya. Misalnya not melodinya 1, not counterpointnya juga 1, atau not melodinya 1 tapi counterpointnya 2 not. Dan bisa juga yang 3 atau
lebih gitu. Itu untuk yang third species. Nah, untuk melodinya sendiri gue menggunakan spesies keempat alias suspension. Ya, suspension seperti yang kalian lihat tuh kira-kira begini. Ini adalah suspension. Kayak notnya kayak ditahan gitu sebelum perpindahan chord. Ya, kira-kira begitu. Nah, untuk yang fifth species ini apa? Ya kalau udah komplit. Sama kayak kalau buat melodi, kalau misalnya rule 1 sampai 4-nya terpenuhi, itu rule 5. Di counterpoint juga begitu. Species 1 sampai 4 terpenuhi, jadilah species 5. Ya, it's kinda unique, I know. Anyway, kita lanjut dulu. Oke, setelah gue membuat melodinya, gue coba membuat harmonisasinya yang kira-kira seperti ini. Nah, terus gue juga ada ulang lagi melodinya, tapi gue tambahin semacam variety atau variasi gitu, kalau kalian mau ngomong. Yang dimana ini juga termasuk dalam spesies counterpoint yang ketiga. Ya, 3 not atau lebih. Tapi memang ini agak abstrak ya, jadi mungkin nggak bisa ngelihat langsung. Oke, lanjut dulu. Di sini gue ubah melodinya ke horn 2 dari horn 1. Kenapa? Karena gue pengen memberikan sedikit aura beda gitu ya, kayak transpose gitu. Tapi kalau misalnya gue taruh di horn 1, nanti agak jomplang lompatnya 4. Yang dimana kalau lompat 4 itu di sistem counterpoint tuh agak udah di batas ambang gitulah ya. Nah, jadi karena itu gue pindahin ke horn 2. Tapi by the way, kalau misalnya kalian nanya kenapa di sini ada horn, ada yang lompat gitu melodinya, ya itu memang ada tekniknya sendiri. Cuman di sini gue pindahin melodinya karena biar rapi juga gitu ya. Jadi kesannya rapi. Nggak tiba-tiba jomplang gitu. Oke. I mean, after all, it's the melody itself. Dan kebanyakan juga kalau kalian ketemu soal counterpoint, melodinya juga jomplang-jomplang. Oke, terus di sini gue balikin lagi ke horn 1 sampai akhir. Itu kayak menandakan perjalanan mereka tuh udah selesai, pintu akhirat terbuka, sama tinggal. Kayak kira-kira gitu. I think that's all. Memang di sini agak abstrak ya untuk ngelihat spesies-spesies counterpoint-nya. Kayak misalnya yang kayak begini. Wait, nah yang kayak gini nih. Ini masuknya spesies 1. Terus yang kayak gini masuknya spesies 2. Ini spesies 2. Terus yang ini spesies 3. Nah, kira-kira gitu. Spesies 4-nya sudah di melodi, ya. Dan spesies 5-nya, spesies 1 sampai 4 disatuin. Jadi deh. So I think that's all for today's video. Thank you. Dan see you in the next video. Bye-bye.